Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang keotentikan Al-Quran. Pokok pembahasan mengenai keotentikan Al-Quran yaitu pengertian mukjizat, syarat mukjizat, macam mukjizat, pengertian i'jazul Quran, dan keotentikan Al-Quran. Selanjutnya adalah syarat-syarat mukjizat. Suatu kejadian atau peristiwa bisa dikatakan sebagai mukjizat apabila memenuhi syarat berikut. Yang pertama adalah sesuatu yang tidak sanggup dilakukan kecuali Allah saja. Kemudian yang kedua, sesuatu yang menyalahi kebiasaan atau tidak sesuai dengan kebiasaan umum, berlawanan dengan hukum alam. Yang ketiga, harus berupa hal yang dijadikan saksi oleh seseorang yang mengaku membawa risalah sebagai bukti atas kebenaran pengakuannya. Ya, jadi bukti bahwa ia adalah seorang nabi. Nah, jadi mukjizat tersebut menjadi bukti. Yang keempat, terjadi bertepatan dengan pengakuan nabi yang mengajak bertanding menggunakan mukjizat tersebut. Dan yang terakhir adalah tidak ada seorang pun, baik manusia maupun jin, yang dapat membuktikan atau membandingkan dalam pertandingan tersebut. Jadi tidak ada yang mampu melawan kehebatan mukjizat tersebut. Kemudian, macam-macam mukjizat. Mukjizat terbagi menjadi dua, yaitu mukjizat hissi dan mukjizat maknawi. Mukjizat hissi adalah mukjizat yang dapat dilihat mata, didengar telinga, dicium hidung, diraba tangan, atau dirasa oleh lidah. Jadi sesuatu yang bisa diindra. Dan mukjizat maknawi adalah mukjizat yang tidak mungkin dicapai dengan kekuatan panca indera, tapi harus dicapai dengan kemampuan akal atau kecerdasan pikiran. Karena harus menggunakan akal, maka disebut juga sebagai mukjizat akli atau mukjizat rasional. Jadi siapapun yang meragukan kehebatan Al-Quran, itu pasti tidak akan mampu mendatangkan Al-Quran. Sebagaimana Al-Quran meskipun itu satu ayat atau meskipun itu satu surah saja, meskipun dengan surah yang terpendek. Selanjutnya, aspek kemukjizatan Al-Quran. Aspek kemukjizatan Quran atau aspek i'jazul Quran itu terdiri dari dua hal, yakni dari segi bahasa, gaya bahasa, dan dari segi isi kandungan. Dari segi gaya bahasa, Al-Quran memiliki gaya bahasa yang sangat menakjubkan. Memiliki beberapa keistimewaan diantaranya kelembutan secara lafal, keserasian Al-Quran, sesuai dengan akal dan perasaan, keindahan dalam kalimat serta beraneka ragam bentuknya, mencakup dan memenuhi persyaratan antara bentuk global dan bentuk terperinci, serta dapat dimengerti sekaligus dengan melihat segi yang tersurat saja. Kemudian, aspek kemukjizatan yang kedua yaitu dari segi isi kandungan. Dari segi isi, Al-Quran, kemukjizatan Quran dapat dilihat dari beberapa hal, yakni yang pertama, Al-Quran mengungkap berita-berita yang bersifat gaib, yang akan datang, sesuatu yang belum terjadi. Al-Quran mengungkapnya. Kemudian, berisi tentang kemukjizatan ilmu pengetahuan. Jadi Al-Quran ini berisi tentang ilmu-ilmu pengetahuan yang sebelumnya tidak dibahas dalam dunia ilmu pengetahuan. Kemudian yang terakhir adalah memberikan aturan hukum dan undang-undang yang bersifat universal, yakni tidak hanya bagi umat muslim tetapi juga seluruh umat manusia. Keotentikan Al-Quran. Dari awal diturunkan sampai akhir zaman nanti, kemurnian dan keotentikan Al-Quran akan senantiasa terjaga. Dalam hal terjaganya kemurnian Al-Quran, Al-Quran mengajukan tantangan, terutama pada orang kafir dan orang-orang yang meragukan kebenarannya. Di antara tantangan tersebut adalah yang pertama bahwa Al-Quran menantang siapa saja untuk mendatangkan semisalnya secara keseluruhan.
Dikatakan pada ayat kulla ini jitama'atil ins wal jinnu ala ayatu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira. Katakanlah sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat seperti Al-Qur'an, mereka tidak akan mampu membuat seperti Al-Qur'an, sekalipun mereka saling membantu. Kemudian yang kedua, Al-Quran menantang siapapun yang meragukan kebenaran Al-Quran untuk mendatangkan 10 Quran, 10 surah saja. Pada ayat, Qul fa'tu bi'ashri suwarim mithlihi muftariyat. Katakanlah kalau demikian, kalau kalian menantang kehebatan Al-Quran, maka datangkanlah 10 surah saja, seperti Al-Quran. Yang ketiga, Al-Quran menantang siapa saja yang meragukan kehebatan Al-Quran untuk mendatangkan 1 surah saja, seperti Al-Quran. Katakan pada ayat, Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlih. Jika kalian meragukan Al-Qur'an yang kami turunkan pada Nabi Muhammad, maka buatlah 1 surah saja. Dari ketiga tantangan tersebut, terbukti bahwa ternyata tidak ada yang dapat mendatangkan seperti Al-Qur'an dari dulu sampai sekarang bahkan akhir zaman nanti. Karena memang Al-Qur'an bukan buatan manusia melainkan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan pada materi hari ini adalah mukjizat merupakan keistimewaan yang diberikan Allah kepada Nabi dan Rasul-Nya berupa sesuatu yang luar biasa yang berfungsi sebagai bukti kebenaran risalahnya, bukti bahwa Nabi tersebut atau Rasul tersebut adalah utusan Allah. Aspek kemujizatan Quran terletak pada 2 hal. Yang pertama, aspek gaya bahasa dan aspek isi kandungan. I'jazul ilmi atau kemujizatan Al-Quran berkenaan dengan isyarat ilmu pengetahuan yang ternyata sesuai dengan ilmu pengetahuan modern dan penetapan hukum yang universal, bukan saja untuk umat Islam tetapi seluruh umat manusia. Kemurnian atau keautentikan Al-Quran dijamin oleh Allah dan senantiasa terjaga dari zaman Nabi Muhammad sampai hari kiamat nanti. Di kemujizatan Al-Quran ini bersifat abadi, bersifat kekal, tidak seperti mukjizat-mukjizat sebelumnya yang bersifat temporer. Demikian pembahasan mengenai mukjizatul Quran, semoga dapat dipahami dan memberikan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.